Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenal, kami dari kelompok satu ingin menyampaikan tentang strategi digital marketing dalam meningkatkan konversi. Di era di mana teknologi mengubah cara kita berinteraksi dan berbisnis, strategi digital marketing telah menjadi landasan utama bagi bisnis yang ingin berhasil secara online. Dalam lautan informasi yang terus berkembang di internet, memiliki strategi yang tepat untuk meningkatkan konversi menjadi krusial. Dari optimasi mesin pencari hingga pemasaran media sosial yang terfokus, langkah-langkah digital ini dapat membawa bisnis pada khalayak yang tepat, di waktu yang tepat, dan dengan pesan yang tepat. Untuk anggota kelompok satu sendiri ada Nicholas Vito Adrianto, Afinazara Khairunisa, Nadia Maharani, Keisha Natalia Wongkar, serta saya sendiri, M. Fariza Yusuf. Memahami pentingnya dan mengimplementasikan strategi yang efektif. Konversi mencerminkan berhasil suatu upaya pemasaran atau penjualan dalam mengubah orang yang hanya melihat atau mengunjungi situs web, toko, atau kampanye menjadi pelanggan atau penganjur yang aktif. Jadi jika ada upaya pemasaran yang berhasil seperti kampanye, iklan, atau toko fisik yang menarik orang, maka tingkat keberhasilan dapat diukur dari seberapa efektifnya mereka mengubah pengunjung menjadi pelanggan yang sebenarnya membeli produk atau jasa yang ditawarkan. Ini bisa dilihat dari jumlah orang yang melakukan pembelian atau melakukan sesuatu tindakan tertentu yang diinginkan oleh pemasar seperti mendaftar ke newsletter, mengikuti akun media sosial, atau mengunjungi situs secara teratur. Oke, selanjutnya ada kenapa sih konversi itu penting? Nah, kita bisa lihat. Nah, konversi ini penting karena ini saya membuat 8 poin. Yang pertama itu pengukuran keberhasilan, di mana nanti kita bisa melihat seberapa tingkat keberhasilan kita melalui konversi ini. Terus yang kedua, itu pengoptimalan kinerja. Terus yang ketiga itu pengalokasian sumber daya yang efisien. Nah, yang keempat itu perbaikan pengalaman pengguna. Yang kelima, penetapan strategi ke depan. Yang keenam, pemahaman nilai pelanggan. Yang ketujuh, pemantauan kesuksesan kampanye. Dan yang ke-8, ketahanan bisnis. Nah, dari sini semua. Ini merupakan 8 poin kenapa konversi itu penting. Nah, dari sini kita bisa melihat untuk kedepannya apa yang menjadi bisa dari sini pengukuran keberhasilan itu melalui konversi, pengoptimalan kinerja itu yang melalui konversi, begitu juga pengalokasian sumber daya yang efisien, perbaikan pengalaman pengguna ini, penetapan strategi untuk masa depan nanti gimana, dan pemahaman nilai pelanggan itu sendiri, sehingga kita tahu apa yang dibutuhkan oleh pelanggan. Nah, sehingga dari situ kita baru mendapatkan uh, melakukan kampanye sehingga dari sini konversi itu melakukan pemantauan kesuksesan kampanye tersebut. Nah, yang terakhir itu ketahanan bisnis yang dimana nantinya kita dari poin 1 sampai 7 ini ketika sudah dilakukan maka akan terdapat ketahanan bisnis yang menjadi jangka waktu yang panjang. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor pengaruh konversi. Di sini ada 12. Pertama itu ada pengalaman pengguna atau user experience, di mana seorang pengguna itu akan mengalami kemudahan dalam menavigasi dengan desain yang lebih baik. Nah, yang kedua ada relevansi konten, di mana konten itu harus sesuai dengan kebutuhan target audience dan juga relevansi terhadap masa sekarang ini. Yang ketiga ada kepercayaan atau trust, di mana suatu perusahaan itu harus mempunyai ulasan yang positif dan kebijakan yang jelas. Yang keempat ada panggilan tindakan CTA. CTA ini harus jelas dan menarik. Yang kelima ada kecepatan situs, di mana ini bergantung pada setiap orang, tetapi waktu muat halaman ini harus lakukan secara cepat. Yang keenam ada kredibilitas merek, di mana setelah brand itu di-trust, maka
merek itu akan dihormati oleh semua orang dan kalangan perusahaan yang lain. Yang ketujuh ada penawaran dan diskon, di mana ini ada sebagai insentif tambahan, promosi tambahan untuk mendorong para pengguna untuk menjadi customer. Lalu yang ke-8 ada ketersediaan produk, di mana produk dan layanan itu yang tersedia akan mempengaruhi konversi seorang untuk menjadi customer. Lalu yang ke-9 ada targeting audience, di mana segmentasi dalam target audience ini harus tepat sasarannya. Lalu yang ke-10 ada responsif terhadap perangkat, di mana aksesibilitas melalui berbagai perangkat ini sangat baik. Misalnya ada kalangan disabilitas, bagaimana kita dapat mempengaruhi konversi mereka juga. Lalu yang ke-11 ada pengoptimalan kampanye, di mana kampanye yang kita lakukan ini kita harus diuji coba sebagai 2 kasus A dan B, lalu dianalisis datanya yang mana yang lebih baik. Dan yang terakhir itu proses pembayaran yang sederhana dan aman biar konversinya akan berjalan mulus. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saudara Nadia. Selanjutnya ada strategi digital marketing untuk meningkatkan konversi. Yang pertama, pemahaman target audience. Kedua, optimasi situs web. Ketiga, pemasaran konten relevan. Keempat, strategi SEO. Kelima, pemasaran email terpersonalisasi. Keenam, penggunaan media sosial. Ketujuh, uji AB dan analisis data. Kedelapan, retargeting. Kesembilan, chatbot dan interaksi real time. Kesepuluh, analisis peningkatan terus-menerus. Ke-11, pemasaran pengaruh. Dan yang terakhir, yang ke-12, yaitu penawaran dan diskon terukur. Contoh strategi konversi yang pertama itu ada giveaway. Maksudnya giveaway ini dia memberikan hadiah secara gratis kepada pengguna sebagai insentif untuk melakukan tindakan tertentu seperti langganan, berbagi konten, atau membuat pembelian. Contohnya seperti ini, menawarkan produk gratis kepada pelanggan yang melakukan pembelian di atas nilai tertentu atau yang mengundang teman-teman mereka untuk mendaftar. Selanjutnya ada contoh strategi konversi irresistible offer. Itu maksudnya menyajikan penawaran atau diskon yang sulit untuk ditolak, menciptakan dorongan kuat bagi pelanggan untuk segera mengambil tindakan. Dia ini seperti kayak diskon besar-besaran atau penawaran bonus untuk pembelian produk dalam waktu terbatas. Selanjutnya ada contoh strategi konversi pop-up promotion. Itu dia munculnya jendela pop-up yang menampilkan penawaran seperti ini atau promosi saat pengguna mengunjungi situs web atau aplikasi. Nah, dia jendela pop-up yang menawarkan diskon khusus atau pengiriman gratis kepada pengunjung situs web yang baru pertama kali mengakses halaman tersebut. Dan yang terakhir ada contoh strategi konversi promosi lain-lainnya. Itu dia berbagai metode promosi lainnya yang dapat mencangkup konten pemasaran, kolaborasi dengan influencer, atau penggunaan platform media sosial. Ada juga kayak tentang flash sale gini atau buy one get one. Dia mengadakan kontes di media sosial dengan aturan tertentu untuk meningkatkan interaksi pelanggan dan mendapatkan visibilitas lebih. Sekian itu saja yang dapat kami sampaikan. Apabila kami ada salah, kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.